Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini akan menjelaskan materi mengenai persekutuan, yaitu untuk pertemuan minggu ke-12 mata kuliah akuntansi lanjutan. Nah, materi ini masih melanjutkan dari materi yang sebelumnya di minggu ke-11, yaitu persekutuan, di mana kita membahas mengenai mulai dari definisinya, kemudian bagaimana pendirian persekutuan, kemudian pembagian laba atas rekan, mulai dari jasa rekan dengan ada investasi, dan bagaimana kalau misalnya tunjangannya itu melebihi dari laba yang dihasilkan. Kemudian kita juga sudah bahas di minggu lalu mengenai hak kepemilikan, revaluasi aset, dan bonus para rekan. Nah, materi di minggu ini akan membahas mengenai likuidasi persekutuan. Oke, likuidasi. Nah, likuidasi merupakan pembubaran perusahaan oleh likuidator dan sekaligus pemberesan harta-harta yang dimiliki oleh persekutuan dalam hal ini dengan cara melakukan penjualan aset persekutuan, menagih piutang, pelunasan utang, dan penyelesaian sisa harta atau utang di antara para pemilik. Jadi, intinya secara gampangnya likuidasi itu adalah berakhirnya suatu perusahaan gitu. Nah, di sini kalau dikatakan likuidasi persekutuan berarti kita membahas mengenai berakhirnya suatu persekutuan. Di mana saat persekutuan itu disetujui untuk diakhiri, maka akun-akun atau misalnya yang ada di laporan keuangan persekutuan itu harus disesuaikan dulu nih, harus ditutup akun-akunnya gitu agar menunjukkan bahwa memang persekutuan itu sudah tidak ada lagi atau sudah dibubarkan. Nah, proses likuidasi itu sendiri terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama itu biasanya persekutuan akan menjual aset-aset mereka, kemudian membagikan laba atau rugi yang diperoleh dari realisasi kepada para rekan berdasarkan rasio pembagian laba untuk masing-masing rekannya atau untuk masing-masing sekutu yang memiliki persekutuan tersebut. Kemudian membayar klaim atau utang-utang kepada kreditor menggunakan kas yang diperoleh dari realisasi di langkah pertama. Kemudian yang terakhir baru dibagikan sisa kasnya kepada para rekan berdasarkan saldo dalam akun modal mereka setelah menyelesaikan kewajiban kepada kreditor. Jadi nanti yang pertama itu setelah membayar utang gitu ya, kalau misalnya masih ada sisa, baru akan dibagikan kepada para rekan atau para sekutu yang memiliki persekutuan. Oke. Kemudian ini jadi tadi kan disebutkan ya, bahwa ketika persekutuan itu dilikuidasi atau dibubarkan, maka persekutuan akan menjual aset-asetnya nih. Nah, penjualan aset tersebut bisa menghasilkan keuntungan atau mengalami kerugian. Ada dua kondisi nih. Yang pertama adalah ketika realisasi asetnya itu laba dan ketika aset tersebut rugi gitu. Nah, kita bahas dulu. Kalau di sini dia rugi dulu ya, tapi saya mau bahas yang laba dulu karena kita sesuaikan dengan yang ada di buku, karena di buku itu pembahasannya adalah mengenai laba atas realisasi terlebih dahulu, baru kemudian bahas mengenai rugi atas realisasi. Nah, langsung saja ini kita lihat di Excel. Ini saya sudah siapkan Excelnya. Jadi bisa dilihat juga kalian ya, mulai dari halaman 103. Soalnya ada di situ. Jadi di sini dari soal tersebut kita bisa lihat bahwa ada sebuah persekutuan yang dimiliki oleh Weston, Carey, dan Albert. Jadi ada 3 sekutu nih di sini. Ada 3 rekan yang memiliki persekutuan tersebut, di mana mereka sepakat bahwa pembagian laba atau rugi memiliki rasionya itu adalah 5:3:2. Berarti kalau 5:3:2 seperti ini, kita bisa simpulkan ya bahwa untuk rasio pembagian laba atau rugi untuk Western adalah 5/10. 5/10, 10-nya ini diperoleh dari 5 ditambah 3 ditambah 2. Sedangkan 5 itu adalah merupakan bagiannya Western, jadi 5/10. Kemudian kalau untuk Carey, karena dia bagiannya 3, berarti 3/10. Dan Albert, bagiannya 2, berarti 2/10. 10 itu tadi ya, total dari rasio ini. Jadi 5 ditambah 3 ditambah 2. Kemudian dari sini kita bisa ketahui ya, kalau misalnya 5/10, berarti kita bisa hitung 5/10 sama dengan 50% atau 0,5. Sedangkan kalau 3/10 berarti 30% atau 0,3, dan kalau misalnya dia 2/10 berarti 20%. Ini saya hitung dulu, kenapa? Karena untuk memudahkan dalam kita menghitung nanti ketika membuat laporan likuidasi agar lebih mudah. Oke.
Kemudian ada informasi lagi nih dari soal bahwa si persekutuan yang dimiliki oleh Weston, Carey, dan Albert ini di tanggal 9 Juni akan dilikuidasi atau diakhiri gitu. Jadi mereka akan mengakhiri kegiatan operasionalnya ya mungkin karena misalnya persekutuannya tidak menghasilkan atau justru sering rugi dan sebagainya gitu. Nah, pada saat dilikuidasi trial balance atau neraca saldo persekutuan itu menunjukkan beberapa akun yang masih memiliki nilai gitu. Di antaranya yang pertama adalah nilai kas. Kasnya itu 8.250.000 dan aset-aset non tunai selain kas itu sebesar 48 juta. Kemudian persekutuan juga memiliki kewajiban atau utang sebesar 6.750.000 dan modal untuk masing-masing sekutunya sebesar 16.500.000 rupiah. Sehingga total balance-nya, trial balance-nya atau neraca saldonya adalah 56.250.000 rupiah. Oke, ini dari soal. Kemudian kita bahas yang pertama adalah laba atas realisasi. Oke. Nah, ketika sebuah persekutuan itu dilikuidasi, maka kita akan menjual aset-asetnya ya, aset-aset non tunai gitu. Nah, di sini aset-aset non tunai persekutuan diketahui dijual di harga 54 juta. Nah, di trial balance-nya kita bisa ketahui ya di soal ini bahwa nilai aset non tunainya adalah 48 juta. Kemudian di tanggal 10 sampai 30 Juni itu si persekutuan menjual aset-aset non tunainya. Tadi kan kalau misalnya dilikuidasi, sebuah perusahaan dilikuidasi, maka akan menjual aset persekutuan kan ya. Dimana aset persekutuannya punya Weston, Carey, dan Albert ini dijual di harga 54 juta. Padahal di trial balance-nya nilainya itu adalah 48 juta. Berarti dari sini kita bisa ketahui nih bahwa atas penjualan aset non tunai tersebut, persekutuan itu mendapatkan laba sebesar 54 juta rupiah dikurangi dengan 48 juta rupiah sehingga labanya adalah 6 juta rupiah. Nah, logikanya adalah bahwa si persekutuan itu memperkirakan aset non tunainya nilainya adalah sebesar 48 juta. Tapi ketika dijual ternyata bisa laku di harga 54 juta sehingga dia akan mengakui laba sebesar 6 juta rupiah. Nah, setelah itu kita akan buat nih laporan likuidasi dari persekutuan tersebut. Oke, ini saya sudah siapkan ya untuk laporan likuidasinya. Bisa dilihat juga di buku halaman 104, yang mana ini merupakan laporan likuidasi persekutuan Weston, Carey, dan Albert untuk periodenya 10 sampai 30 Juni tahun 2010. Oke, kita lihat di sini. Jadi di sini ada informasi-informasinya, kemudian ada akun-akunnya. Yang pertama adalah akun kas, kemudian ada aset non tunai, kemudian kewajiban dan modal dari masing-masing sekutu yaitu Weston, Carey, dan Albert. Untuk Weston 5/10 atau 50%, Carey 30%, dan Albert 20% pembagian dari laba atau ruginya. Nah, yang pertama itu kalian input adalah saldo sebelum realisasi. Di sini di bagian sini saldo sebelum realisasi. Saldo sebelum realisasi ini diperoleh dari, kita bisa langsung masukkan dari atas ya, dari trial balance-nya. Jadi yang kas kita masukkan, kas 8.250, aset non tunai 48 juta, kemudian kewajiban 6.750. Oke. Kemudian ada modal masing-masingnya adalah 16.500, 16.500 juga, ini juga sama 16.500.000 rupiah. Kemudian kita masukkan ada penjualan aset dan pembagian laba. Penjualan aset dan pembagian laba. Untuk penjualan aset, kita ketahui ya bahwa aset non tunai punyanya persekutuan itu kan dijual di harga 54 juta. Berarti logikanya persekutuan itu akan mendapatkan tambahan uang kan ya dari aset non tunai tersebut sebesar 54 juta. Makanya di sini di bagian kasnya ini akan bertambah sebesar 54 juta. Kemudian karena aset non tunainya itu sudah dijual, berarti aset non tunainya itu kan habis ya.
aset non tunainya sudah nggak ada, maka di sini aset non tunainya kita minus nih, kita kurangkan sebesar 48 juta karena sudah dijual semua. Oke, kemudian selanjutnya adalah pembagian laba. Jadi kan tadi penjualan aset non tunainya itu menghasilkan laba sebesar 6 juta rupiah yang ini. Nah, kemudian yang 6 juta ini kita bagi ke masing-masing sekutu, ke masing-masing rekan. Nah, ini kita bisa tinggal kalikan sesuai dengan porsinya masing-masing. Yang Western adalah 50%, berarti ini kita bisa kalikan dari sini 50% dikali dengan 6 juta. Oke, kemudian yang carry juga sama nih. Sesuai dengan porsinya, yaitu dia 30% dikalikan dengan 6 juta rupiah. Kemudian yang Albert juga sama, 20% dikalikan dengan 6 juta rupiah. Kemudian setelah itu baru kita hitung saldo setelah realisasi. Setelah realisasi, ini tinggal kita summary-kan. Oke, ini kita tarik aja ke samping. Nah, dari sini kita bisa ketahui ya, bahwa saldo kasnya menjadi 62.250 dan aset non tunainya itu 0, kemudian kewajibannya itu masih sama, belum dilunasi. Maksudnya masih belum masih belum dibayar gitu ya, masih ada 6.750. Kemudian saldonya Western adalah saldo modalnya Western adalah 19.500, saldo modalnya Carry 18.300, dan saldo modalnya Albert 17.700.000 rupiah. Kemudian setelah itu yang selanjutnya dilakukan oleh persekutuan adalah melakukan pembayaran kewajiban. Jadi semua utang-utang itu dilunasi dulu. Di sini kita tuliskan pembayaran kewajiban. Nah, kalau misalnya si persekutuan itu membayar kewajiban, logikanya dia membayar pakai uang tunai ya. Makanya di sini uang kasnya itu berkurang sebesar kewajiban yang dibayar, yaitu sebesar 6.750 karena kewajiban si persekutuan itu kan nilainya 6.750.000 rupiah. Oke, kemudian karena kewajibannya sudah dilunasi, berarti kewajibannya berkurang juga ya, 6.750.000 rupiah. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita buat saldo lagi. Jadi di sini saldo setelah pembayaran kewajiban. Oke. Nah, ini kita bisa kurangkan ini, berarti kan ditambah ini ya. Di summary aja, di summary. Oke. Kemudian yang ini juga sama. Kemudian yang ini berarti ini karena nggak ada perubahan, nih kita masukkan aja yang ini. Oke. Tambah juga. Nah, dari sini bisa diketahui saldo setelah pembayaran kewajiban, saldo kasnya sebesar 55.500.000, kemudian saldo modalnya Western 19.500.000 dan saldo modalnya Carry adalah 18.300.000. Kemudian untuk saldo modalnya Albert 17.700.000 rupiah. Nah, setelah itu nilai kas yang ini akan dibagikan ke masing-masing rekan nih. Kas dibagikan kepada rekan. Jadi yang 55 juta ini akan dibagikan kepada rekan sesuai dengan modal masing-masing rekan. Jadi kan dia 55 juta. Ini kita habiskan ya. Kita bagikan dulu deh ke sini. Jadi yang 55 juta itu untuk membayar modalnya Western yaitu sebesar 19.500.000. Kemudian membayar modal Carry sebesar 18.300.000 dan yang terakhir adalah membayar modalnya Albert sebesar 17.700.000 rupiah. Nah, kemudian kita hitung
Berarti ini totalnya adalah 55.500.000 ya. Total dari pembagian modal untuk Western, Carry, dan Albert sama dengan nilai kas. Sehingga kasnya berkurang sebesar 55.500.000. Sehingga saldo akhirnya menjadi, kita bisa summary-kan di sini. Nah, dari sini kita bisa lihat saldo akhirnya adalah 0 ya. Jadi pastikan saldo akhir dari laporan likuidasi itu 0. Mulai dari kasnya, aset non tunai, kewajiban sampai dengan modalnya itu harus 0 semua. Karena hal ini menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi saldo dari persekutuan, karena persekutuannya kan sudah dibubarkan ya, artinya sudah dilikuidasi gitu. Jadi tidak ada saldo, tidak memiliki saldo lagi. Oke, nah dari sini kita juga perlu membuat jurnalnya nih. Jurnal yang pertama adalah untuk penjualan aset. Jurnal penjualan aset. Tadi kan asetnya itu dijual seharga 54 juta ya. Berarti jurnal yang pertama adalah debit kas. Kemudian pada aset non tunai, karena aset non tunai dijual berarti akan berkurang di kredit. Aset non tunai. Kemudian ada laba di situ kan ya. Berarti laba di kredit atas realisasi. Oke, nah ini berarti ini kita majukan karena kan kredit. Nilai kasnya itu sebesar 54 juta. Kemudian aset non tunainya adalah sebesar total asetnya, yaitu 48 juta, dan labanya sebesar 6 juta rupiah. Oke, kemudian jurnal yang kedua adalah jurnal untuk pembagian laba. Pembagian laba yang 6 juta ini kita perlu jurnal. Oke, berarti jurnalnya adalah di debit laba atas realisasi. Karena kan tadi kan dia bertambah 6 juta. Nah, sedangkan kalau berkurang laba itu posisinya di debit. Maka jurnal untuk pembagian laba di debitnya adalah laba atas realisasi. Kemudian akan dibagikan ke modal masing-masing. Berarti modal Western, modal Carry, modal Albert. Oke. Ini yang modal-modal adanya di kredit. Oke. Nah, laba atas realisasinya adalah 6 juta rupiah. Kemudian untuk modal Western bertambah tadi kan ya 3 juta. Kemudian modal Carry 1.800.000 dan modal Albert 1.200.000. Kemudian selanjutnya adalah pembayaran kewajiban. Pembayaran kewajiban, jurnalnya itu seperti pembayaran utang ya. Jadi pembayaran kewajiban tinggal kalian jurnal kewajiban pada kas. Nah, ini kewajibannya di debit. Nilainya sebesar nilai kewajibannya yaitu 6.750.000 rupiah, yang kasnya juga sama. Kemudian selanjutnya jurnal terakhir adalah pembagian kas kepada para rekan. Kepada para rekan, jurnalnya adalah, karena ini jadi maksudnya yang pembagian kas itu, ini kan dia masing-masing punya modal ya. Nah, modal ini pengen ditebus gitu oleh persekutuan, digantikan dengan uang tunai. Sehingga modal dari masing-masing sekutu itu habis. Makanya di debitnya, di jurnalnya adalah di debit modal masing-masing sekutu. Berarti modal Western, modal Carry, dan modal Albert. Kemudian di kreditnya adalah kas. Modal Western sebesar, kita link aja di sini, modal Westernnya sebesar 19.500.000, modal Carry 18.300.000, dan modal Albert 17.700.000. Kemudian kasnya adalah sebesar, ini kita bisa summary-kan, harusnya sama dengan nilai kas yang ada di trial balance atau di laporan likuidasi, yaitu sebesar 55.500.000. Oke, itu tadi untuk yang untuk yang laba atas realisasi. Kemudian lanjut kita ke rugi atas realisasi.
realisasi. Oke. Untuk soalnya sama semua, masih sama. Ini berarti kita bisa copy ya. Dari sini, mulai dari rasio sampai dengan yang ini kita copy aja dulu. Oke. Nah, kemudian ini sama semua, cuma bedanya adalah aset non tunainya itu dijual di harga 33 juta. Oke. Jadi kan kalau di sini kita ketahui bahwa si persekutuan itu mencatat nilai aset non tunai mereka sebesar 48 juta rupiah. Sedangkan setelah dijual lakunya hanya 33 juta rupiah. Berarti persekutuan itu mengalami kerugian. Ini rugi ya. Rugi. Mengalami kerugian sebesar 15 juta rupiah. 15 juta rupiah itu diperoleh dari 48 juta dikurangi dengan harga jual dari penjualan aset tunai tersebut, yaitu 33 juta. Kemudian untuk laporan likuidasinya ini bisa kita copy juga dari sini ya biar lebih cepat. Oke. Oke, nah ini angka-angkanya nih saya hapus saja. Yang pertama kita masukkan dulu saldo sebelum realisasi, sama ya dengan yang tadi ya. Berarti kita masukkan satu-satu kasnya, kemudian aset non tunai, kemudian kewajibannya, kemudian modal Western, modal carry, dan yang terakhir adalah modal Albert. Kemudian penjualan asetnya, ini berarti kasnya bertambah senilai harga jual dari asetnya yaitu 33 juta. Kemudian aset non tunainya juga berkurang sebesar 48 juta karena dijual semua kan ya. Nah, berarti saldo setelah realisasi ini kita tinggal jumlahkan. Oke. Untuk yang aset non tunainya 0, kewajibannya masih belum dilunasi dan modalnya belum bertambah. Kemudian baru setelah itu dilakukan pembayaran kewajiban. Pembayaran kewajiban sebesar 6.750.000. Oke, sehingga kasnya berkurang 6.750.000 dan kewajibannya juga sama berkurang 6.750.000. Sehingga saldo setelah pembayarannya adalah kita tinggal samarikan di sini. Oke. Ini kita bisa tarik ya sini. Kemudian di sini bisa diketahui bahwa kewajibannya itu nilainya 0, kemudian yang saldonya itu belum ada belum berubah gitu saldo untuk modal masing-masingnya. Oh sorry, salah ya. Harusnya di sini dibagi dulu kerugian itu harus dibagi dulu. Karena kan di sini kan kita yang kedua itu adalah penjualan aset dan pembagian laba. Berarti yang bagian di sini kita bagi dulu kerugian masing-masing sesuai dengan porsinya dari masing-masing rekan. Berarti kita kalikan. Kan untuk Western itu 50%, berarti ini kita kalikan 50% dikali dengan kerugiannya 15 juta. Oke, kemudian yang carry itu 30% dikalikan dengan 15 juta. Kemudian yang Albert adalah 20% dikali dengan 15 juta. Oke. Nah, sehingga di sini untuk modal Western nilainya 9 juta, modal carry 12 juta, dan modal Albert 13 juta 500. Kemudian setelah itu baru kita bagi nih yang 34 juta ini untuk melunasi modal masing-masing dari rekan. Berarti yang ini kita kurangkan ya, sebesar 9 juta. Oke, kemudian yang modalnya carry juga sama, kemudian yang modal Albert juga sama.
Oke, nah baru dari sini kita lihat jumlahnya harus sama dengan nilai kasnya, yaitu sebesar 34.500.000. Berarti kasnya berkurang 34.500.000, sehingga saldo akhirnya kita bisa hitung. Oke, ini pastikan nilai saldo akhirnya adalah 0 semua ya. Jadi kita bisa tarik ke sini dan ini dia nilainya sudah 0 semua. Jadi saldo persekutuan setelah dilikuidasi adalah 0 untuk semua akun. Oke, kemudian ada jurnalnya juga. Ini jurnalnya saya copy juga dari sini. Agak sama, cuma ada beberapa yang berbeda. Oke, sebentar. Jurnal yang pertama adalah penjualan aset. Penjualan aset kasnya itu bertambah sebesar 33 juta karena asetnya dijual di harga 33 juta kan ya. Berarti ini 33 juta. Kemudian aset non tunainya 48 juta dan rugi. Ini rugi posisinya bukan di kredit. Kita tambahkan di sini. Tapi di debit. Kalau rugi itu memang saldo normalnya di debit ketika bertambah. Tas realisasi sebesar 15 juta. Oke. Yang laba kita hapus. Jadi ini balance ya. 48 juta. Oke. Kemudian pembagian rugi. Jadi walaupun rugi dia harus dibagi ya, harus dibagi sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah, kalau rugi berarti kebalikannya nih. Tadi kan ruginya ada di debit, berarti kita pengen menghabiskan rugi tersebut, berarti akun ruginya harus dikredit modalnya yang ada di debit. Karena ketika kalau dia laba akan menambahkan modal masing-masing, tapi karena dia rugi berarti akan mengurangi modal masing-masing. Sehingga modal masing-masing sekutunya akan berkurang di debit. Ingat modal itu saldo normalnya dikredit ketika bertambah. Karena modalnya berkurang, berarti modalnya di debit. Ini nilainya adalah sesuai dengan porsinya. Ini nggak usah minus ya. Berarti oke. Kemudian di kreditnya adalah rugi atas realisasi. Berarti di sini rugi atas realisasi nilainya sebesar jumlah ini harusnya sama ya, harusnya 15 juta. Kemudian jurnal ketiga pembayaran kewajiban ini sama. Kemudian yang terakhir adalah pembagian kas kepada para rekan. Berarti ini sesuai dengan yang ada di sini. Udah sama ya. 9 juta, 12 juta, 13 juta 500 dan kasnya berkurang 34 juta 500. Oke. Kemudian kita lihat materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah mengenai rugi atas realisasi yang asumsinya adalah defisiensi modal. Nah, di sini kita langsung aja contohnya ya. Jadi contoh soalnya sama juga dengan yang tadi. Ini kita copy juga. Dari sini kita copy. Nah, ini sama soalnya. Kemudian bedanya adalah aset non tunainya dijual di harga sebesar berapa itu ya? Di buku 7.500.000. Sehingga si penjualan aset non tunai ini rugi 40.500.000 rupiah karena mereka mencatat aset non tunai mereka nilainya adalah 48 juta rupiah dan dijualnya di harga 7.500.000 rupiah. Kemudian kita buat aja dulu untuk laporan likuidasinya. Oh ya, ini soalnya ada di halaman 106 ya. Di 106 sampai dengan 107. Oke. Kemudian kita masukkan. Jadi ini sama ya. Yang ini
nilai kasnya 8.200.000, aset non tunai 48 juta, kewajiban 6.750.000. Kemudian ini dia 16 juta 500, 16 juta 500, 16 juta 500. Kan ini baru kita hapus. Nah, kemudian penjualan aset, tadi asetnya dijual di harga 7.500.000. Ya, kemudian aset non tunainya berkurang sebesar 48 juta karena dijual semua. Nah, kemudian ini kita bagi nih pembagian ruginya. Jadi kan rugi ya. Pembagian ruginya berarti kita kalikan sesuai dengan porsinya masing-masing. Untuk Western 50%. Kemudian untuk carry 30%. Kemudian untuk Albert sebesar 20%. Nah, setelah itu baru kita hitung saldo setelah realisasi. Oke, ini kita bisa tarik ke sini. Nah, jadi dari sini kita bisa ketahui saldo setelah realisasi untuk kasnya sebesar 15.750.000, aset non tunainya habis, kewajibannya 6.750.000, kemudian modalnya untuk Western minus 3.750.000, untuk carry minus 4 juta, saldonya 4.350.000, dan untuk Albert 8.400.000 rupiah. Kemudian kita lakukan pembayaran kewajiban. Iya, berarti kasnya berkurang sebesar kewajibannya. Kemudian di sini kewajibannya juga berkurang karena sudah dilunasi. Kemudian ini kita bisa jumlahkan lagi. Oke. Nah, di sini jadi saldo setelah pembayaran kewajiban, nilai kasnya 9 juta, aset non tunai dan kewajibannya sudah 0 karena aset non tunai sudah dijual dan kewajiban sudah dilunasi. Kemudian saldo modal Westernnya minus 3.750.000, modalnya carry 4.350.000 dan modalnya Albert 8.400.000 rupiah. Nah, kemudian yang membedakan adalah, oke, kita lihat di sini ya, kita tambahkan satu kolom. Karena dia defisiensi modal, artinya modalnya itu minus di sini nih. Berarti akan ada penerimaan defisiensi. Jadi penerimaan defisiensi ini mencerminkan jumlah terutang milik Western. Karena yang saldonya minus itu kan Western ya. Minus 3.750.000, sehingga Western ini akan menambahkan sejumlah uang yaitu sebesar 3.750.000. Oke, 3.750.000, dan di sini juga akan menambahkan modalnya Western 3.750.000. Oke. Sehingga saldo setelah penerimaan defisiensi, ini kita tambahkan satu kolom lagi. Oke. Saldonya ini kita summary-kan. Oke. Nah, kemudian saldo yang ini, yang 12.750.000 baru akan dibagikan kepada rekan, yaitu dibagikan untuk modal carry dan Albert, karena modalnya Western kan udah 0 ya. Tadi dia malah minus, dan dia harus nombokin sebesar 3.750.000 rupiah. Nah, berarti ini kita kurang, yang saldo ini kita alokasikan untuk modalnya carry 4.350.000 dan untuk modalnya Albert 8.400.000. Berarti kasnya akan berkurang sebesar, jadi semua kasnya itu akan dialokasikan ke modal carry dan Albert. Ini harusnya balance-nya. Oke. Nah, berarti saldo akhirnya kita tinggal summary-kan. Oke. Nah, itu tadi untuk penjelasan mengenai likuidasi persekutuan. Jadi ada 3 kondisi. Yang pertama adalah laba atas realisasi, ini kita sudah bahas di atas. Kemudian ada rugi atas realisasi dan rugi juga atas realisasi, tapi dengan kondisi ada defisiensi modal atau modalnya ada yang minus gitu setelah dibagi.
Setelah adanya pembagian laba atau rugi, modalnya ada yang minus, maka perlu adanya penambahan defisiensi, yaitu sebesar 3.750.000 atas modalnya Western. Oke, itu tadi untuk pembahasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.